Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja ke Allah dan selawat kepada Rasul. Alhamdulillah. Anibak malamnya bertanya mandum diberi kesempatan dalam diskusinya. Tentu terima kasih berayutat kepada Tengku Syekhi. Alhamdulillah telah memenuhi undangan kamu dalam diskusi kalinya, yang mana memang pada momentonya bahwa beberapa waktu ke belakang dengan viralnya berbagai isu terkait isu bendera Aceh Salafi Roji adalah dengan dikeluarkannya statement oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin terkait akan diupayakannya pengibaran bendera bintang belu. Tentu timbullah diskusinya untuk sama-sama dalam sebuah pandangan kepada salah satu tokoh Aceh yang selamanya tidak bosan-bosan menyuarakan tentang keacehan dan berbagai persoalan tentang kebijakan Aceh, yaitu salah satu adalah Tengku Syekhi. Nah, terima kasih banyak Tengku Syekhi yang nibak kalinya karena luangkan waktu ke kamu mandum kepada seluruh bangsa Aceh di seluruh Aceh yang kalinya sama-sama ada diskusi secara langsung pada Facebook Danyu Mandum. Bacut mungkin dari kamu peduli bahwa Tengku Syekhi adalah GAM independen yang kemudian selamanya adalah salah satu tokoh Aceh yang nyatanya ikuti dalam berbagai isu, selalu menyuarakan dan mengupayakan terkait persoalan Aceh baik dalam di Aceh maupun secara nasional, sehingga timbullah inisiatif kamu untuk melihat pandangan salah satu tokoh Aceh di Tukuman Syekhi, yang mana pada uronyo kamu kalannya menjadi sebuah rujukan karena Tengku Syekhi mewakili GAM independen. Kita lihat bahwa isunya yang mana isu benderanya selama 6 tahun perdamaian selalu dalam gejolak politik, sehingga menarik untuk kita diskusikan apakah mungkin terkait bendera Acehnya akan dikibarkan ke depan. Mungkin segolongan Bahcut mungkin kepada Tengku Syekhi hana bosan-bosan selamanya bahwa Tengku Syekhi selalu menyuarakan tentang isu keacehan. Bahkan Tengku Syekhi selamanya kan tidak ada yang membantu. Bahkan Tengku Syekhi banyak sebagian orang menghujat, tapi Tengku Syekhi kita lihat hari ini selalu menyuarakan terkait berbagai kebijakan yang ada di Aceh. Dan selama 6 tahun perjuangan yang kemudian 6 tahun kadamai, ianya apa harapan Tengku Syekhi, apa langkah Tengku Syekhi? Baik, tentu perlu semangat kepada Bang Salun Mansigom dunia, baik yang di dalam maupun di luar. Sabi-sabi berkumpul gedor ni, Hana Kitoli. Ketika Adinda Tanjung Baklun kena bosan-bosan menyuarakan tentang Aceh, tentu sepuluh dia sampaikan memang karap bosan, tapi bosan karapnya kon untuk belum fikir daerah Aceh, tapi lun kalon drama tentang Aceh hurufnya setelah 16 tahunnya lagi ibarat habis wate katanya lagi tak berkunta putar tak simban bola sente. Jadi kadang-kadang yang membuat tanya itu katanya hanya tatamong dalam sistem, hanya tatamong di dalam partai, hanya tatamong dalam pemerintahan. Tapi kita akan bicarakan tentang Aceh pasca MLCT, justru kadang-kadang rakan-rakan yang perjuangan dia justru yang habis wate untuk dia bicarakan tentang Tengku Syekhi. Dia kadang-kadang yang membuat bosan. Tapi demi Allah Lun akan bosan ketika bicara terhadap Aceh. Jadi insya Allah apapun risiko, Lun tetap bersuara, itu yang Lun lakukan, tetap Lun lakukan. Mungkin Lun baru fase menghimbau dan mengajak mendukung bangsa dan kemudian terbuka tabir tentang
15 MOU Sinti sabi-sabi belum pegah MOU Sintinyo adalah sebuah konspirasi, dan dalam pelaksanaan mungkin MOU Sinti jelas untuk rakyat bangsa dan agama Tanino akan merasakan bahwa gagal total, hanya lagi harapan. Jadi kira-kira Tunku Agus yang bisa dijawab oleh tentang bosan lagi kira-kira yang lain-lain silakan kita relax, kita diskusi. Yang penting memang kita pegahnya adalah sebelumnya memang kamu faktual dan kita akan cari solusi, dan insya Allah akan lebih solusi lagi dulu. Jangan lanjut. Sebelumnya kamu juga mengikuti bahwa pada video sebelumnya di Kujeki yang live sebelumnya dengan menyampaikan tekanan bahwa selama 16 tahun anniversary Bentenya hanya mandum terlaksana, dan Kujeki juga menyuarakan pernyataan sikap bahwa harus bendera putih yang tiba maksud bendera putih selama pasca damai di 2000 dari 2005 hingga 2021. Jadi sahabat-sahabat Datuk kalau evaluasi, kalau himbau, kalau segala macam, segala cara tak sambung hubungan memandum elemen masyarakat, ternyata 16 tahun nyo kaitan yang jujur artinya nyo ke final kekecewaan nyo kelima kekecewaan bangsa Aceh anak pun ada prepeli. Artinya bendera putihnya adalah sebuah simbol simbol berarti sebuah perjuangan di dalam MOU Sintinyo gagal, yang simbol kegagalan, yang makna di tak serukan bangsa Aceh mengibarkan bendera putih, karena waktu tak kibarkan bendera bintang bulan nyo hanya sebagai produk kepentingan kelompok untuk menyuarakan bintang bulan. Makanya lo hanya lo suruhkan untuk kibarkan benderanya, karena tidak kibarkan benderanya anak serta Siro, Guado dan kelompok nyo justru akan terjadi masalah. Apalagi apabila tak kibarkan benderanya sebagai bendera provinsi, nyo lebih konyolong misalnya. Sedangkan bendera simbol bintang bulannya adalah bendera kedaulatan bangsa Aceh. Nyo yang kurban bangsa Aceh untuk memperjuangkan kedaulatan, kan untuk provinsi, kan untuk mengejar-ngejar jabatan, kan untuk hanya untuk kepentingan membohong-bohongi rakyat, nyokot. Maka dasarnya itu oleh Lun mengeluarkan pikiran, wacana, dan sekaligus akan menjadi satu statement keras bahwa 16 tahun MOU Sintinyo adalah sebuah bukti nyata bahwa parti yang cok damainya adalah Malik Mahmud CS yang sering lo sebutkan Zakir Manap nyoka menari-nari atas penderitaan bangsa Aceh, dan jelas awalnya kita mengkhianati di kadar perjuangan Aceh. Maka dasarnya itu bangsa Aceh ketika hancur tak kibarkan benderanya, maka lun himbau, lun serukan tak kibarkan bendera putih sebagai simbol bahwa perjuangan telah dikhianati oleh Parti Malik Mahmud, dan kabut itu simbol semoga bangsa Aceh Orono masih dunia wajib tanggung jawab waktu untuk kacau sikap dalam langkah-langkah persoalan Aceh Ukul. Maka oleh Lung suruhkan untuk kibarkan bendera putihnya adalah untuk seluruh Aceh. Baik tak kibarkan lewat Facebook maupun tak kibarkan mungkin lewat di rumah masing-masing, dan mungkin status WA bahwa supaya ditupu oleh Parti Malik Mahmud, ditupu oleh KPA dan PA bahwa bangsa Aceh Orono hanya ya pele tentang MOU Sintinyo. Maka dasarnya Lun hanya lusukan untuk hadir dengan Uban Aceh, karena sebab kalau kita lakukan pada tanggal 26 tetap gagal karena akan diganjal, dihalang, dihadang oleh urung-urung KPA. Maka dasarnya Lun pegang inisiatif dan pikiran, Lun suruhkan mansigom dunia, baik yang di Eropa, di Australia, di Denmark, di Kanada, memandung bergerak untuk kibarkan bendera putih sebagai tanda simbol bahwa MOU Sintinyo sebuah pengkhianatan. Jadi ditanya hendak bertanya Uban Aceh, baik itu dalam film, Lun hanya lusukan untuk Uban Aceh, tapi tak pegot simbol bendera putihnya adalah Lun akan kibarkan bendera putihnya itu rumah Lun dan dalam rumah Lun, dan 4 mantong lujak selama Tapres MOU Sintinyo tanggal 16 yang memang tanggal 15 yang dikibarkan lagi dijanjikan oleh DPR, maka tak wajibkan, tak suruhkan uban-uban bangsa Aceh
untuk melakukan pengibaran bendera putih. Bendera putih itu adalah sabuh bentuk kekecewaan, nyo sabuh bentuk para MOU Helsinki, nyo sabuh pengkhianatan, dan bendera putih itu adalah sebagai simbol untuk kamu sabuh do mendukung bangsa Aceh yang mentong independen, yang golong kamu dalam partai, yang golong kamu dalam KPA, yang golong kamu dalam pemerintahan, yang betul-betul mentong berideologi lagi amanah kekuasaan di Tero almarhum dan rakan-rakan. Lagi yang Tengku Agus. Jero, tentu dalam penyampaian Buno bahwa bendera Aceh takalan Mbak Engai Membelah akan berkibar upana. Tengku Syekhi, menurut Tengku Syekhi yang selama 16 tahun pasca MOU Helsinki, yang kemudian Tengku Syekhi kalian apakah mandum butir MOU Helsinki-nya telah terterapkan secara sempurna upana? Salah satunya adalah terkait bendera Aceh, yang mana pada hampir seminggu berikut takalan bahwa Ketua DPRA Jamaluddin Dahlan Jamaluddin menyampaikan akan mengupayakan bendera Acehnya berkibar di tengah Imam Belahnya. Tapi kemudian ditekankan bahwa beberapa waktu berikut setiap tanggal 15 Agustus selalu ada isu mengupayakan untuk bendera bintang belun, tapi dalam perjalanan selalu batal, selalu gagal. Yang lalu baca dikit bahwa memang aturan terkait benderanya selamanya sudah diatur dalam Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera Aceh, tentang kekhususan Aceh. Tapi ini baknya kemudian pada tahun kemudian dibatalkan dengan peraturan lagi. Tapi pada pandangan dan pada pendapat hukum bahwa selama kanunnya kanunnya kemudian tidak digugat secara peradilan. Nah, tapi selamanya pemerintah Aceh juga tidak menggugat terkait masalah benderanya. Tapi yang kamu lihat bahwa DPRA selamanya selalu menyuarakannya. Berarti memangnya kanunnya hanya bermasalah terkait bendera. Apakah kemudian DPRA memang benar-benar betul-betul memang ini betul-betul untuk bendera Acehnya, bendera bintang belun. Nah, gimana pandangan Tengku Syekhi bahwa benderanya selalu menjadi alat politik di setiap truh baktun, truh bak tanggai membelah Agustusnya. Baik, langsung terjawab secara tegas. Benderanya sabuh sisi oleh umat bangsa Aceh yang pernah bersumpah atas ideologi Aceh mereka dan baiat dengan Aceh mereka. Berarti Acehnya benderanya adalah sebuah simbol kedaulatan bangsa Aceh, yaitu simbol negara Aceh. Jadi hancur tak kibarkan benderanya selain simbol negara atau simbol kedaulatan. Jadi ketika DPRA ingin memperjuangkan benderanya menjadi bendera provinsi, nyo pun akan ditolak oleh mandu-mandu bangsa Aceh semua, baik khususnya urung-urung yang pernah berbaiat dengan Aceh mereka. Karena benderanya adalah bendera kedaulatan. Dan secara takalan tak evaluasi dalam regulasi untuk mengibarkan benderanya, nyo hanya mungkin terlaksana karena yang lempudah sabi nyo kon DPRA yang mendesak semoga benderanya harus mengibarkan. Tapi para petinggi GAM yang berdamai, yang berdialog, yang jadi delegasi di Padagam untuk menyatakan bahwa benderanya adalah bendera kedaulatan, bukan bendera provinsi. Tapi lagi-lagi di dalam pengalaman 16 tahun kau yang ulikut dan dari tahun pertama perdamaian bahwa nyo ada indikasi bahwa perdamaian tersebut konspirasi jahat untuk mengembalikan perjuangan Aceh yang menuntut kemerdekaan menjadi perjuangan kembali kepada provinsi. Nyo ditandai dengan dibubarkannya agam, dibubarkan TNA, Agam dan Inong Balai dan dikokoh Budigam. Ini adalah sebagai indikasi kuat, ini sebagai bukti kuat bahwa perjuangan Aceh merdeka nyo kan dijadikan sebagai alat produk politik untuk kepentingan jadi gubernur, kepentingan menjadi bupati, kepentingan menjadi KPA, kepentingan menjadi ketua-ketua macam-macam. Sementara di dalam pembicaraan yang sesungguhnya benderanya
benderanya nyo kadiganto untuk jet ke bendera Partai Aceh. Nyo jet kalon simbol garis hitam, garis putih dan merah bersama di tengah di pegot Aceh, nyo saban kadiganto bintang membulan. Jadi nyo seharusnya bangsa lun bangsi kongtunya, nyo harus dipahami bahwa perdamaian Aceh di bawah MOU Helsinki nyo saban sit ditanyonyo adalah kata menyerah, kata kembalikan persoalan Aceh nyo menjadi provinsi, kata tinggalkan perjuangan Aceh menjadi perjuangan kedaulatan. Jadi nyo impossible, nyo hanya mungkin akan dibiarkan oleh Indonesia. Sementara konsep perdamaian itu bukan lagi perdamaian antara negara dengan negara atau state by state. Jadi nyo hanali. Maka oleh sebabnya ketika bergerak untuk berpikir untuk kepentingan kedaulatan Aceh dan negara Aceh, maka uronyo harus sambung perjuangan lagi amanah wali, yaitu perjuangan menuntut kemerdekaan. Tapi lagi-lagi oleh urang Malik Mahmud CS, Muzakir Manap CS, nyo hanale dipikir terhadap menjalankan ideologi Aceh mereka. Tapi awaknya yang nak di dalam oleh adalah tiban cara benderanya menjadi alat politik, benderanya menjadi produk politik. Sementara DPRA sekalipun, nyo hanya punya hak untuk memperjuangkan benderanya menjadi bendera yang harus dikibarkan seluruh Aceh untuk kedaulatan Aceh. Karena ketika benderanya dikibarkan untuk menjadi bendera provinsi, nyo sangat naif, nyo menjadi sebuah pelecehan terhadap perjuangan. Kon saja perjuangan kadi pulau, kon saja perjuangan kadi tuka, kon saja perjuangannya kadi kianati, malah dilecehkan. Lagi contoh, si Roh Panglima Muzakir Manap, awal almarhum Tengku Abdullah Sapini, golong pernah cakalon lingkaran bagi merah putih, golong pernah cakalon bahwa Tengku Abdullah Sapini na bakala burung Garuda. Tapi orang Muzakir Manap seorang Panglima Agam, karena malah membaca baiat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kepada KPA atau kepada jajaran. Nyo maknaji bahwa perjuangan di Muyuk Malik, perjuangan Muyuk Muzakir Manap, kon sekadar di pulau perjuangan, kon sekedar dikhianati perjuangan, justru dilecehkan ideologi perjuangan oleh awalnya. Maka dasarnya lembaga. Urangnya kasih merah putihnya sebagai simbol bahwa bangsa Aceh bersatu padu. Urangnya hanali tapreh-preh janji-janji bangainya. Hanali tapreh-preh urangnya haba-haba hanya untuk sekedar bersenang hati rakyat. Nyo justru urangnya yang pelan tak pahami manduk merdekanya bahwa perjuangan Aceh merdeka bukan menjadi provinsi, tapi perjuangan Aceh merdeka adalah ingin mengembalikan kedaulatan bangsa Aceh sebagai negara. Jadi nyan harga mati. Jadi hanya mungkin nyo bendera nyo berkibar sigi juro, dengan dipetel, dengan ditet, dengan digidong-gidong oleh pihak-pihak tertentu. Jadi sangat memalukan, sangat kita menjadi sebuah kondisi yang hanya siap dan bingung. Maka lebih baik segala mengetahui kita kibarkan benderanya, lebih baik talipat berjerok, tak duduk pada sebuah tempat. Semoga benderanya baiklah pelecehan oleh manusia. Lagi yang kita sampaikan. Drop Tengku Syekhi, teman lagi pandangan Tengku Syekhi untuk menghargai bendera bintang belun yang mana secara historis bendera bintang belun punya sejarah kuat. Dalam bendera bintang belun sudah mengorbankan banyak darah syuhada. Akibat pandangan Tengku Syekhi untuk bendera bintang belunnya menjadi sebuah momen sejarah, menjadi sebuah momentum untuk bisa dibanggakan. Kemudian ini menjadi warisan kepada anak cucuku. Meskipun mungkin tidak mungkin benderanya dijadikan sebuah bendera provinsi ataupun sebuah bendera negara, bahwa Aceh sudah berdamai dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Iban pandangan Syekhi untuk benderanya tetap terjaga sampai anak cucu. Ditanya kepada masyarakat kita sebagai mewakili pada bangsa Aceh, nyo perlu nak transparansi, nyo perlu nak sebuah kejelasan, baiknya RI. Jakarta, nyo bermain-main dengan isu di pada bendera,
yang di yang di yang di apa yang disampaikan oleh pihak-pihak baik yang di PRA maupun pihak-pihak petinggi bahwa benderanya bisa dikibarkan karena kanun dari sejak 2011 mengatakan benderanya harus dikibarkan, tapi sampai orang ternyata benderanya hanya dikibarkan, tapi janji makan janji laju awaknya cok mangan laju awaknya cok laju jabatan-jabatan, sementara bangsa lun yang lun gasih yang lun sayangnya malah terjadi di antara kita nyonya batuk dan pegahaba beda cara penyampaian tak dikecam justru tanya. Hanya itu sumber daripada permasalahannya adalah benderanya hanya dikibarkan menurut kesepakatan banyak, kan kesepakatan Tunggu Seki itu adalah bahagian daripada bangsa Aceh. Maka dasarnya lun pegah. Jika ditanya benderanya memang hanya diakibatkan sebagai bendera negara, maka hanya boleh diakibatkan sebagai bendera provinsi. Tapi jadikanlah bendera ini sebuah bendera simbol kebanggaan bangsa Aceh, bahwa benderanya adalah menjadi semangat untuk melakukan perjuangan untuk berikutnya, yaitu sukses untuk ukirnya tergantung pada umat anak bangsa Aceh. Jadi artinya sukses atau anak sukses untuk lanjutkan perjuangannya tergantung bak tahimpun bangsa Aceh orangnya pun tinggalkan Parti Malik Momces, tinggalkan KPA, tinggalkan partai, kembalikan bangsa Aceh bersatu untuk mempertanyakan kejelasan-kejelasan tentang Aceh berdamai di El Helsinki-nya, tiban kedudukan Aceh di mata Eri, tiban kedudukan Aceh di mata bangsa Aceh. Dia boleh nak ketegasan. Maka benderanya menurut lu kibarkan di rumah lu, tapi hanya mungkin lu kibarkan di luar rumah. Hanya mungkin lu baba, karena nyon kak mantong dianggap nyon hanya terkibarkan. Tapi mau lu kibarkan di rumah, nyon sabuk kebanggaan lu sebagai anak bangsa yang kena di dalam ideologi Aceh mereka, yang mantong sampai detik nyolong sebagai independen. Lalu tamu dalam partai, lalu tamu dalam pemerintahan, lalu dalam memantung kepentingan jabatan ini, lalu maka lu mantong punya hak untuk mengibarkan benderanya, walaupun lu hanya lu kibarkan bendera di luar rumah, tapi lu di dalam rumah tetap lu kibarkan. Karena golongan sebuah kepastian. Ketika memang karena kepastian bahwa benderanya diharimkan oleh Indonesia ataukah dilarang sebagai bendera larang bendera yang harus dilarang, bisa saja hanya daya dan upaya mungkin di rumah hanya dikibarkan. Yang menang kira-kira nyo mandum harus talake tanggung jawab Parti Malik Mamun, nyo mandum harus talake tanggung jawab Parti Muzakir Manap yang rai put, yang kaya-kaya, yang dikumpul harta atau di pulau perjuangan Aceh mereka, atau di pulau MU University, nyo ke dasar yang harus kita bahas. Baik dia bahas tentang pribadi lo, ya bahas pakon hanya jadi tanggal 26. Baik dia bahas pakon patron, pat ini, pajanto, dan demokrat. Nyo menyota bahas, nyo makin kita lagi kita bulat-bulat bola sente. Habis wate karena belatu nurunyo, ada kebijakan-kebijakan untuk tak ambil alih daripada Malik Mamunyo menjadi terang benderang tentang Aceh. Nyo kalau nak anak bangsa, maka lu suruhkan baik di luar negeri, baik yang urunyo akan pegah doa sebagai pelanjut perjuangan, nyatakan sikap. Semoga anak bangsa baik buhuk dalam Tumalang, baik sesat di dalam belangnya sampai pegah. Maka oleh orangnya menyodronyo mantong pegah don urang Aceh di luar negeri untuk fikir terhadap kepentingan nasional Aceh, maka sampaikan sikap yang tegas per kondisi Aceh yang harus cocok sikap dalam belatun yang jelas. Hanya tak preh-preh le bak si Maliknya, hanya tak preh-preh le bak Muzakir Manapnya, maka orangnya bangsa Aceh harus bersatu dengan tapik bendera putihnya. Semoga ketanyonyo baik nali kecurigaan, baik nali saling fitnah di antara kanyo yang mantong independen yang menang dan jurung kebaikan. Betul. Ya, terima kasih atas pandangan dan terkait arahan yang terkait bendera. Inti dalam diskusinya yang mana Teguh Ceki hanya telah menyampaikan terkait Teguh Malik Mahmud dan Muzakir Manap CS bahwa kadang-kadang dimanfaatkan dan momentum politik. Inti selama MOU, selama pasca perdamaian Helsinki, tiban Teguh Ceki kalian tentang perubahan rakyat Aceh selama 16 tahun. Itu memang Pulau Bahaji perubahan sudah menunjukkan 100% bahwa
Acehnya berubah, tapi selamanya dalam perubahannya takalan bahwa Barongsai Aceh dipertama dalam nominasi daerah nomor 1 termiskin di Aceh. Bahwa sebelumnya juga takalan yang pimpin Aceh adalah sebelum dari Partai Aceh Cid, Salah Hiroji adalah Irwandi, sebelumnya adalah Abu Doto, yang kemudian sebelumnya adalah Irwandi Cid, yang kemudiannya adalah sama-sama memang bagian dari perjuangan. Memang pada akhir videonya kemudian dipimpin oleh Nova Iriansyah. Ya, tapi tonggak dan tongkatnya adalah ada pada tokoh-tokoh Aceh. Salah satu itu lagi adalah Tengku Syeki dan tokoh-tokoh GAM lain. Bagaimana Tengku Syeki kalian tentang perubahan Aceh pasca damai? Sejauh mana Aceh berubah? Nah, itu memang Aceh selama tidak berubah sama sekali ketika sudah melakukan perjanjian MOU Helsinki, atau Aceh masih sama seperti dulu. Jadi yang jelas, Nyoka sering sampaikan bahwa Aceh ini Pak Luya pasca MOU Helsinki. Yang perubahan adalah masa pemerintahan pertama secara independen oleh Irwandi dan Tengku Nazar. Ini yang perubahan. Tapi setelahnya kama hancur dan sampai urunnya Pak Luya. Tapi yang mangat, yang berubah memang para petinggi, para panglima-panglima luar, wajah kaya-kaya. Dari DI Honda Bro, kayak motor yang paling mewah. Dari duduk baru mau pilih, urunnya kayak duduk baru mau gedung yang mewah. Urunnya umandum yang perubahan tu seperti petinggi-petinggi yang kaji ke gubernur, yang kaji ke bupati, yang je ke ketua KPA-nya Hana Mandum, dan urung-urung dalam partainya tu Hana Mandum. Yang urung yang kaji ke DPRA, yang kaji ke DPRK. Ini yang berubah, tapi anu yatim, janda, tenda agam, payah kaki kehidupan sangat menyedihkan. Malah tenda agam, tenda inong, sakit-sakit dan atau ubat, dan atau kunjungi rumah, tanda nampak. Dan yang asli daripada agam adalah urung sampai detiknya ibarat bahasa yang jak melapuh keroi, yang jak ugli keroi, yang jak ulut keroi. Hana itamong di dalam sistem partai, hana itamong di dalam sistem pemerintah dan sendiri. Justru urunyo belum pegangnya konspirasi. Yang mangat urunyo yang barakon je kecuak nya ni mangat. Barakon je ke urung yang hana dukung daripada perjuangan nyawa yang mangat urunyo. Kenapa? Ka dirobah. Nanggam je ke KPA. Nanggam je ke partai. Artinya gam-gam yang betul urunyo hana di tempat. Karena di sini, karena lahan. So yang lepen, so yang carong melih, yang ke yang rasiki. Jadi orang yang gam-gam yang berideologi harga mati mereka kaku tinggal ikut itu. Maka dasarnya tu lun hana lu inginkan, lun ingin lu busuk bangsa. Lun ingin lu busuk para tenda agam tenda inong. Lun ingin semoga gam-gam orangnya yang kehidupan di bawah garis kemiskinannya menjadi kembali kepada sikap awal untuk mengangkat harkat martabat bangsa Aceh. Wajib bersatu dan wajib lanjutkan perjuangan dan orangnya hanjir tapi dukungan kepada Putih Mahmud dan Zakir Manap untuk pilih gubernur, untuk pilih bupati, untuk pilih DPRA, untuk pilih DPRK. Maka dasarnya belum pegang. Mari kita tarik bendera putih sebagai kita kompak, kita bersatu bahwa orang lawan para pengkhianat perjuangan Aceh mereka. Nyo yang perlu sampaikan secara tegas. Memang nyo sangat berisiko lu sampaikan. Justru ketika lu berisiko, malah di antara kita yang bangsa, malah yang dipikir, yang dipertanyakan tentang lun, soal lun, pat lun. Nyo ke yang orang yang difitnah segala macam oleh para pengkhianat. Semoga lena urung yang menyampaikan tentang kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh Putih Mali. Maka dia hana lumpiu. Apapun resiko, belum tetap belum lanjutkan persoalan-persoalannya agar anu bangsa mempreh-preh janji-janji bangai. Maka seharusnya anu bangsa yang minta rezeki, pui jak laut, pui jak mekat, pui jak ho yang tidak bele jak preh-preh janji-janji oleh Putih Malik dan Zakir Manap bahwa benderanya berkibar. Maka lembuka tabir berkibar sekalipun benderanya bendera kedaulatan negara Aceh, tapi berkibar pun benderanya menjadi bendera provinsi. Lun di garis depan hanya rela bahwa benderanya dijadikan bendera provinsi. Nah, jadi laganya secara umum bahwa para tenda agam, TAI nong, anu yatim yang ditinggal oleh para suada hidup di garis kemiskinan dan sangat memperhatikan yang kaya seperti pengkhianat yang panto
yang kaya orang. Orangnya ke awalnya bermain-main dengan MOU Helsinki, bermain-main dengan bendera, bermain-main dengan macam-macam. Umandum permainan awalnya tok untuk diperkaya do. Umandum permainan awalnya tok untuk fikir jabatan dan kroni-kroninya. Jadi maka dasarnya itu lembaga lun himbau umandum bangsa. Baik bendera putihnya sebagai simbol bahwa kitanya bangsa Aceh mensigam dunia di luar negeri. Umandum tokoh kami di luar negeri bersatu untuk membicarakan persoalan Aceh harus nak ketegasan, harus nak kerabuh kepastian. Baik sampai an bangsa ditipai lebih sepanjang masa. Baiknya an bangsa disak lebih token bahasa peti-peti pengkhianatnya lebih. Yang lagi tegas, lembaga abang yang tegas, orangnya hanya kesadaran memanduman bangsa saudara-saudara lumandum bangsa komdinya. Ya, ya. Ya, Yo kan lagi. Kayu yang pelita closing aju karena na urung sit yang bergabung dengan mungkin lu lagi maaf kepada syarah-syarah lu yang bergabung, ana sempat lu baca pernyataan-pernyataan roh tapi lu jamak kerusuhan kedon mandung yang bergabung partisipasi dalam menjaga kondisi Acehnya dan baik serah baklun kiro nyo adalah persoalan bangsa. Nyo persoalan kita yang mandu. Nyo persoalan kita nyo akan dikhianati sebagai bangsa Aceh oleh pengkhianat padugo. Baik talo para pengkhianat. Maka lu serukan dengan bendera nyo adalah bendera bersatu. Maka orangnya lu pegang alam seluruh. Ketika hanya kibarkan bendera nyo, baik dipaksakan. Karena lu tak isyarat-isyarat nyo. Lu hidup, lu kibarkan, hidup. Dipertanyakan bermacam-macam. Akhirnya hana sotong jauh. Seharusnya yang tahu mantong yang terjadi di Aceh. Nak awak perti Malik, nak awak perti Muzakir Manaf, nak awak KPA, nak awak partai. Tetapi setelah GAM dibubarkan, malah rakyat bangsa dia pedok penuh. Malah bangsa rakyat ibu mati menung agar awaknya bisa bernari-nari atas perintah bangsa Aceh. Yang Ya. Jok, terima kasih. Ikuti na perempuan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian terangkum secara umum. Nah, saran daripada penonton Kami Mandu masih gondonya. Kiban pandangan ikuti ketika bendera bersejarah bintang dudanya dipasok dalam kurikulum pendidikan di Acehnya. Kiban ikuti pandangan ikuti bahwa bendera yang bersejarahnya kemudian dijadikan sebuah kurikulum pendidikan di Aceh yang kemudiannya menjadi nilai warisan dan dipelajari oleh generasi Aceh Hukum dan generasi Cengkau Tanyoku. Saudara-saudara bangsa Aceh nyo pertanyaan seperti nyo ke yang sabi kali lumpur. Bangsa Aceh hanya tinggal sejarah. Kegagahan Aceh tinggal dalam sejarah. Patriotisme bangsa perang luar biasa tinggal dalam sejarah. Sejarah Belanda ditanya hebat dalam peperangan. Ditanya memang menang. Tapi dalam sejarah TNI kita pun menang. Tetap ditanya hana talu. Tapi lagi-lagi di dalam perjuangan GAM nyo ada sejarah hitam yang terburuk selama dalam sejarah, yaitu mengkhianati. Pengkhianat bisa menari-nari di dalam tempat yang dikhianati. Wate masa DI Hasan Saleh diungsikan ke Jakarta atau ke Bandung. Hejo kena wate. Tapi di saat pengkhianat yang dilakukan masa GAM, masa MOU Helsinki, orang yang mengkhianat malah diancam katanya untuk ilah kepo, untuk begini, untuk begitu. Nyamban buruk pengkhianatan yang dilakukan oleh di bawah MOU Helsinki. Maka pada sabah wate lun evaluasi 2011 Acikalon petinggi-petinggi yang baik Malik, yang baik Muzakir Manaf, baik yang panglima lain lalu sebulan yang hijab tu buat warung kopi secara terbuka. Yang bangka merasa mengkhianati perjuangan. Yang pada 2018, 2019 awalnya kahanya tinggal di rumah. Kayak bawa hotel karena kekayaan luar biasa. Bawa hotel mewah hijak kena ke rumah tinggal. Sebetulnya karena ketakutan yang luar biasa. Karena Allah akan memberi rasa takut kepada hati awalnya. Karena awal yang dikhianati. Maka di dasarnya lu buka. Don 2000 nyo wajib tausi dari Aceh. Malah ketika awalnya mati katanom di dalam bumbu Aceh. Karena awalnya urangnya seperti karena rasa takut dalam diri awalnya. Ketika awalnya sadar segera mati mungkin jika Tuhan. Kita menyangkut dengan bendera. Lun fikir saudara Tengku Agus, no persoalan
mungkin nyo pendapat. Persoalan nyo menjadi sebuah kebijakan. Karena lun hanya punya hak untuk memberi kebijakan, mengkomandoi kerana hukum panglima. Lun hanya punya hak melakukan sebuah manuver politik untuk kepentingan negara Aceh atau untuk kepentingan independen kerana lun kon petinggi. Tapi ketika dipertanyakan secara pemikiran, pendapat secara pribadi, ketika benderanya memang tak jadikan sebuah kurikulum dalam pendidikan, bisa saja nyanggot. Tapi lagi-lagi, asal dalam menerangkan benderanya adalah sebagai simbol negara Aceh, kon sebagai simbol daripada Provinsi Aceh. Tapi ketika dipleset bahwa benderanya kajet sabab dikhianati oleh Peti Malik Mahmudnya, maka benderanya pun harus disampaikan oleh pendidik yang sesungguhnya. Sesungguhnya benderanya Tengku Hasan almarhum Hasan Litiro, gereprosinya benderanya berdarah-darah, bawahnya adalah bendera kedaulatan, kon bendera provinsi. Tapi ketika memang dijadikan dalam kurikulum, apakah kita yakinkan bahwa benderanya akan disampaikan sejarah yang sesungguhnya? Golong tente akan disampaikan dengan sesungguhnya. Karena bahwa di bawah MOU Singkinyo sampai lembaga Aceh kembali kepada provinsi dengan menjalankan hukum-hukum Indonesia 100%, maka memandung kepentingan nasional Aceh hanya mungkin bisa berjalan ketika MOU Singkinyo mantong bermain-main. Karena delegasi-delegasinya hanya delegasi GAM yang menyelesaikan persoalan Aceh. Karena delegasi GAMnya burunya tinggal Malik Mahmud Tilo seorang diri. Jadi yang lain, contoh Tengku Bakhtiar Abdullah, yang kagudong secara independen, kago Unanggro Sweden. Anale gak fikir tentang apa yang akan dilakukan oleh Malik Mahmud, karena hanya mampu dikanya untuk berdiri silo, karena udah dimainkan oleh panglimanya untuk dicok perdamaian untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang kalau sampaikan. Jadi singkat kita yang harus disampaikan adalah yang sangat penting orangnya seluruhkan umandum anu bangsa Aceh baik di luar negara, hanya kecuali Amerika, Denmark, Kanada, Australia dan juga dunia para petinggi-petinggi yang kepegadar itu mantong fikir terhadap kepentingan Aceh nyo kana melatun. Baik sampai bermain-main di luar negara, rakyat di sini kalau di dalam negara nyo ilmu pegang. Maka lu serukan menyampaikan sikap yang tegas. Apakah MOU Helsinki nyo boleh diteruskan? Apa MOU Helsinki boleh dibatalkan? Apa memang ada langkah lain? Nyo harus disampaikan oleh pihak umat pihak kon Tengku Seki Siro. Karena lo yang tinggal di dalam mangro, lo akan lo sampaikan sesuai dengan apa yang lo sampaikan. Jadi dasarnya ke orangnya dengan capai bendera putihnya, berarti di Aceh hanya pilkada yang tak dukung-dukung pilih daripada pihak yang tak pernah baiat dengan Aceh mereka. Baik tak pilih je ke parti yang tak pernah baiat dengan Aceh mereka. Baik tak pilih dia ke gubernur yang tak pernah baiat di Jakarta. Baik tak pilih pernah baiat dengan Aceh mereka. Dan baik tak pilih ke DPR mereka yang pernah baiat dengan ideologi Aceh mereka. Tetapi Tengku Seki hanya punya hak untuk memboikot pemilu. Jangan lupa tapi hanya punya kekuatan untuk memboikot pemilu. Tapi yang punya hak Tengku Seki. Karena Tengku Sekinya bahagian daripada agama. Tengku Sekinya adalah bahagian daripada ideologi Aceh mereka. Punya hak untuk menyampaikan kepada orang-orang yang pernah berideologi Aceh mereka, tak berharum je ke gubernur, tak berharum je ke parti, tak berharum je ke DPR mereka. Karena yang ke sumber perpecahan, yang ke sumber pengkhianatan ideologi Aceh mereka. Yang sikap tegas seorang Tengku Seki dan mudah-mudahan mewakili umat-umat bangsa manusia dunia. Lagi Jom Tengku Seki, mungkin nyoka bak penghujung diskusi danyo dalam diskusi tentang bendera Aceh yang mana sebelum ini bahwa tentang di statementnya Tengku Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin terkait penggunaan bendera Aceh. Tentu dalam kesimpulannya lengkap mengkalan bahwa tidak mungkin legislatif tersampaikan bahwa tidak mungkin bendera ini dikibarkan. Impossible. Hanya mungkin sama sekali. Kemudian benderanya selalu dimanfaatkan dalam momen-momen politik oleh oknum tertentu. Dan tentu dalam diskusinya harapan Tengku Seki terhadap Aceh, kemajuan Aceh, kemudian sekaligus closing statement dalam diskusinya.
Jero, lelaki 5 menit dalam statementnya, dia hampir tertulis. Jadi 15 menit, global lelaki 5 menit. Semoga mandu-mandu bangsa lu masih kemudian perlu semangat, selalu pemulia kedua mandu, selalu hati lu keten agam tena ino. Selalu takzim kepada ulama. Mari kita akan musabah itu dalam kekuatan yang mantong independen yang golong terkontaminasi dengan kepentingan kelompok dan pribadi. Musabah dan cabang Aceh. Semoga dibangun Acehnya oleh urung yang punya SDM, yang punya kemampuan, yang punya wawasan dalam memperhatikan tentang Acehnya menjadi Aceh yang makmur, sejahtera, sambil kita yang tapre untuk lanjutkan perjuangan-perjuangan kita yang kembali lagi perjuangan lagi masa Tengku almarhum Tengku Hasan Itiro dan almarhum Tengku Abdullah Syafi'i bersama rakan-rakan yang kasih mendum. Maka dasarnya Lun hanya punya kemampuan untuk mensuruhkan yang lain-lain lupa. Tapi yang nyajik lun suruhkan lagi kalau juga kuno, 2021, 2022, 2020, 2020, mandum yang pernah mensumpah dengan ideologi Aceh mereka, yang pernah berbaiat dengan ideologi Dapul Hadum, dipilih dan Dapul Hadum jadi gubernur dan bupati juga. Yang harga mati hanjir tawar menawar. Yang kedua, luncurkan kepada Jakarta. Jakarta jangan bermain-main dengan kondisi Aceh. Maka harus ada kepastian, harus ada ketegasan tentang bendera-bendera yang dijanji-janjikan oleh kelompok-kelompok seperti mafia-mafia untuk menjual ideologi Aceh mereka, menjual MOU ini untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Maka Jakarta harus memberi satu jawaban yang tegas. Boleh atau tidak boleh mengibarkan benderanya sebagai bendera kedaulatan Aceh. Atau boleh, tidak boleh hanya mengibarkan benderanya menjadi bendera provinsi. Ya, nyo harus nasabah ketegasan. Baik dimainkan, baik dipermainkan, baik dijadikan sebagai produk politik. Yang akhirnya Aceh menjadi Aceh di bawah kemiskinan yang merajalela dan Aceh faklia karena dimat oleh pemimpin-pemimpin yang hana SDM, pemimpin-pemimpin yang hana wawasan, pemimpin-pemimpin yang hana tepat kepada posisinya. The right man in the right place. Harus benar pemimpin yang betul-betul punya keahlian di bidangnya. Kalau dia gubernur, harus punya wawasan, pemikiran dan seterusnya untuk membuat Aceh secara universal, secara meluas untuk kepentingan menumbang Aceh dan lain-lain. Dan yang sangat penting Lun Timur berulang-ulang. Lun ingin calon bangsa Lun Menteri Dunia. Berkena benderanya berubah. Baiknya buat Facebook, baiknya buat grup WA, baiknya di rumah dan sendiri. Siapa tu yang paling nampak? Lun hanya lun suruhkan bangsa Lun berkumpul uban Aceh untuk pegang aksi. Lun hanya lun suruhkan. Nyobek sambil itu dimutar momen. Dipegah kali hanya jadi, kali hanya ini, kali hanya ini. Yang lalu bukan ada. Bendera putih itu mantigom punya bawahnya sebagai tanda bangsa Aceh dan Sabodo lagi doa. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ceki yang pada malamnya kah bersedia menjadi narasumber danyo dalam diskusi mungkinkah bendera Aceh dikibarkan pada 15 Agustus 2021 yang mananya termuat dalam butir Kanun Aceh nomor 3 tentang Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang kekhususan Aceh. Jadi dalam diskusinya bahwa sudah ada kesimpulan bahwa tidak mungkin bendera Aceh Buntan Bulen kemudian dikibarkan pada tanggal 15 Agustus yang karena kalian bahwanya juga bertentangan dengan negara dan kemudian diskusi juga sampaikan bahwa benderanya adalah bendera negara, tidak mungkin dalam negara ada bendera negara, state by state. Yang kesimpulan danyo Dente terima kasih kepada Tengku Syeki yang mana telah mencerahkan publik bangsa Aceh masih gobloknya baik di Denmark, Australia, di Kanada dan di Amerika. Jadi semoga sehat sabar Tengku Syeki dan kepada Tengku Syeki semoga bisa selalu mencurahkan iban keadaan-keadaan terkait di Aceh terkini dan harapan semoga Aceh baik-baik saja.
Terima kasih banyak kepada seluruh penonton. Sebelum nutup, Gimana? Ulun ingin sampaikan semoga di ujungnya bahwa tanggal 15 akan kita sampaikan sikap bersama. Dan bak tanggal 10 dia tengku-tengku mendung kalon bak status lun bunyinya statement, bunyinya sikap yang kalau sipil semoga umat bangsa dan mentigam dunianya berkompak katanya yang sangat penting dari umat statement dan poin-poin yang tersampaikan benderanya begitu kapegot sebagai simbol pemersatu bangsa dan dunia. Lagi yang tahu Tengku Agus terutama Lula Kemah dan karena naik pembelah menegeri lum press sampai segium Tengku Agus karena lum coba kuru semangat ke orang yang bergabung. Punya memang Tengku Agus mantong donginan anak medale tapi menurut Tengku Agus kastop anak pul atau kiban yang god kastop mesti go juga dia kan Jom dipercayai dia kastop mesti. Terima kasih berehat kepada rakan-rakan Mandu Mangsi Kodonya. Terima kasih dalam diskusinya. Kita uku danyo akan tarumuskan dan akan mencawarkan diskusi tentang keacehan yang mananya menjadi isu pokok dan isu polemik untuk danyo sama-sama dan bangun bangsa Aceh. Terima kasih berehat kepada Tuku Syeki dan seluruh bangsa Aceh. Mohon izin Tuku Syeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan luntur.